Shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan di hari ini kita berjumpa lagi dalam channel perenungan untuk Gereja Masih Injil di Minahasa. Sekarang ini kita akan membahas bersama bagaimana sebenarnya hal menghakimi. Apakah saya boleh menghakimi? Dan dalam batasan mana kita boleh dan tidak menghakimi? Kalaupun memang tidak boleh menghakimi, bagaimana bisa kita membiarkan sebuah kesalahan terjadi begitu saja? Karena itu, biarlah firman Tuhan akan memberkati kita di saat ini lewat pembacaan firman-Nya. Sebelum membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur. Karena kami tahu hidup kami hanya karena anugerah Tuhan. Dalam berbagai kenyataan di kehidupan ini seringkali kami terjebak dengan sikap menghakimi. Tapi juga kami yang memiliki pemahaman tentang Alkitab seringkali sulit untuk tahu batasan mana kami bisa untuk menghakimi ataupun tidak. Karena itu kami butuh firman Tuhan menerangi, menuntun, menolong kami untuk boleh hidup di jalan yang dikehendaki Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, firman diberitakan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan membaca Alkitab di saat ini. Dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-6, ayat 37 sampai 42. Lukas pasal 6, ayat 37 sampai 42. Hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, seringkali kita terjebak pada keadaan boleh atau tidak ya menghakimi. Apalagi kalau baca di bagian Alkitab tertentu boleh, sedangkan di bagian lain disebut tidak boleh. Mari kita coba untuk memahami ajaran firman ini. Lukas 6 ini sebenarnya adalah bagian dari pengajaran Yesus bagi sejumlah besar dari murid-muridnya. Pasal 6 ayatnya yang ke-17. Jadi kata sejumlah besar menunjuk pada banyak orang yang mendengarkan pengajarannya dan mengambil keputusan untuk mengikuti dia. Tetapi sebenarnya secara khusus ditujukan kepada murid-muridnya. Pasal 6 ayat 20 dari Injil Lukas. Kalimat janganlah kamu menghakimi tentulah tidak menjadi berseberangan ketika saudara-saudara membaca misalnya Matius pasal 18 ayat 15 dan seterusnya. Sebab di sana Yesus sendiri mengizinkan kita untuk menegur orang lain di bawah 4 mata. Lalu bagaimana mengerti bagian-bagian ini yang nampaknya tidak konsisten, malah bertentangan, berseberangan? Kita perhatikan bersama. Ayat janganlah menghakimi supaya tidak dihakimi dan janganlah menghukum supaya tidak dihukum. Tapi berilah pengampunan supaya diampuni, tidak boleh berdiri sendiri. Sebab kalau dia berdiri sendiri, maka artinya jikalau ada orang yang berbuat salah, memperkosa misalnya, bahugel, bapancuri, batipu,
Apakah serta-merta kita mendiamkannya saja? Saya rasa tidak demikian. Sebab hukum dunia saja mengecam tindakan-tindakan kriminal, baik pidana maupun perdata, dan memberikan sanksi. Lalu bagaimana dengan gereja? Bagaimana dengan kekristenan? Kasih tidak pernah minus hukum. Sebab kasih minus hukum itu liar. Kasih-kasih jo, kong orang coba bunuh, biar jo dia bapak bunuh. Nanti Tuhan yang menghakimi dia. Tapi sebaliknya, hukum minus kasih, itu pun legalisasi. Maka apa artinya ayat ini? Mari kita baca ayat sebelumnya. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, dipadatkan, digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Apa itu? Saudara, maksudnya ialah kalau kau memberikan bagian bagi orang lain, misalnya pemberian. Sama seperti kalau kita memberi pemberian bahan makanan misalnya. Itu isi baik-baik. Sama kalau mau kasih beras. Mesti tada baik-baik supaya full. Kong kalau boleh sampai tak buang-buang DP isi. Saudara dan saya kan kalau terima pemberian orang, tuh orang suka kan tuh banyak tuh. Tuh bagus. Maka ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Maka perlakuan baikmu terhadap seseorang dalam pemberianmu misalnya akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Artinya, kamu akan menerima kebaikan yang sama, malah lebih dari kebaikan yang kau lakukan pada orang lain. Jadi kalau kau memberi, kepadamu juga akan diberi. Jadi kalau bakase pa orang, jangan hitung-hitung untung ruginya. Sebaliknya, kalau orang kasih pat orang, ndak usah hitung DP banyak, DP sadap, atau DP besar. Orang suka kasih, bersyukur jo. Jangan bapak veto. Siapa kok dia kasih cuma sedikit? Orang kaya marpe pelit. Padahal bersyukur jo, orang kaya ada kasih akang. Maka takaran yang baik, ukuran pemberian kepada sesama dalam takaran yang baik, perlakuan baikmu pada sesamamu, pertolonganmu pada sesamamu, perhatian dan kemurahanmu akan dikembalikan Allah kepadamu. Sebaliknya, perilaku burukmu pada sesama, penghakimanmu, penghukumanmu, dan tak suka mengampunimu pada sesama, akan pula ditakarkan kepadamu. Maka Yesus bilang, orang buta tidak dapat menuntun orang buta. Apa artinya? Kalau atas takaran penghakimanmu pada sesamamu kau ukur, padahal di dirimu masih terdapat pelanggaran pula, maka penghakiman yang kau berikan padanya akan diukurkan kepadamu. Kalau atas takaran penghukumanmu pada sesamamu kau ukur, padahal di dirimu masih terdapat pelanggaran pula yang seharusnya kau hukum terlebih dahulu, maka penghukuman yang kau berikan akan diukurkan kepadamu. Maka orang buta tidak dapat menuntun orang buta. Kalau kau bilang, si ibu A mulu-mulu, tapi sebenarnya kau pun mulu-mulu, bagaimana bisa kau menuntun dia ke jalan yang benar? Sedangkan kau pun sedang ada di jalan yang salah. Kau pun mulu-mulu. Kalau kau bilang DP rumah tangga besai, padahal rumah tanggamu juga, bagaimana bisa kau menuntun mereka jadi bagus? Kau pun sedang tidak bagus. Maka jangan sembarangan bilang si A begini, si B begitu. Minimal hidupmu pun sama. Sama-sama kacau di dia. Dia mencuri, kau tak mencuri, tapi kau menipu. Dia korupsi uang gereja, kau tak korupsi uang negara. Kau tak korupsi uang gereja, tapi kau korupsi uang negara. Tapi kau suami, kau istri, kau tak korupsi uang negara, kau korupsi uang rumah tangga. Apa bedanya? Dia ibadah, tapi bahugel dengan si om A, si tante B. Kau tidak hugel dengan si om A, dengan si tante B. Tapi kau tipu istrimu, tipu suamimu dalam hal dusta. Apa bedanya? Maka kalau kau buta rohani, jangan sok menuntun sesama yang juga buta.
sebab kalian akan sama-sama masuk ke jurang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Apa maksudnya? Guru adalah orang yang mengajar, murid adalah orang yang diajar. Dihubungkan dengan penghakiman tadi, maka Yesus ingin bilang, kalau kau masih kelas murid, masih perlu diajar tentang bagaimana hidup benar, bagaimana jadi teladan, bagaimana takut akan Tuhan, bagaimana menjauhi dosa. Jangan sok-sok mengajar kepada sesama murid yang juga masih harus diajar. Kalau masih banyak dosa, jangan ja baking kesalahan, masih ja baking kesalahan. Nyendak usah sok menghakimi, sok mengajar pak orang lain yang juga sedang ada di jalan yang salah. Kamu masih murid. Atau cepat sekali mau bilang pak orang bahwa dia kok sakit gara-gara dosa ini dan dosa itu. Dia kok kena musibah karena dia begini dan begitu. Memang mungkin Tuhan memakai situasi itu, situasi terburuknya di hidup, supaya dia dibentuk Tuhan. Tapi apa hakmu mengatakan dia jadi begitu karena ini, dia jadi begini karena itu? Baca Lukas 13 ayat 1-5. Di situ dikisahkan saat beberapa orang yang datang mengabarkan tentang adanya pembunuhan, bahwa darah orang Galilea yang dibunuh waktu itu dicampurkan Pilatus dengan darah korban. Lalu Yesus bilang apa? Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain? Lalu di pasal 13 ayat 4 dari kitab Lukas disebut, Yesus berkata, sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada orang-orang yang diam di Yerusalem. Jadi Yesus menghardik salah paham orang waktu itu. Tapi juga orang masa kini yang berpikir bahwa setiap kecelakaan, setiap penghukuman adalah melulu upah dosa. Padahal sendirinya pun sebenarnya tidak lepas dari dosa. Maka Yesus bilang, tidak, kataku kepadamu. Pasal 13 ayat 5 kitab Lukas. Tetapi, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Jadi saudara-saudara, kalau ada orang yang sedang bergumul, orang yang sedang sakit, sedang ada dalam persoalan, jangan katuk cepat-cepat saudara bilang, itu kok dia, baru dia tobat. Tuhan so kuti pa dia. Atau, napa Tuhan so balas komang, DP baking pa kita. Sebenarnya, kalau ada saudaramu begitu, tunjukkan keprihatinanmu. Bukan kesok sucianmu, seolah-olah kamu pun sudah bebas dari dosa. Kalaupun dia memang sedang dihukum Tuhan, seharusnya penghukuman Tuhan itu jadi peringatan atasmu, supaya cepat-cepat juga kamu perbaiki dirimu. Bukannya itu dipakai sebagai ukuran atas keberdosaannya, seolah-olah dalam sehatmu kamu tidak berbuat dosa. Maka jikalau kamu sudah memperbaiki dirimu sebagai murid, kamu naik kelas dalam keberimananmu. Lalu kau akan tamat pelajaranmu. Lalu nanti akan sama seperti gurumu. Baru kamu bisa menghakimi orang lain. Karena kamu sudah bisa mengajar. Kelas keberimananmu sudah naik level. Sudah jadi guru. Jadi kalau belum guru, jangan sok-sok tunjuk-tunjuk orang pesalah. Karena kamu juga masih murid. Tapi kapan bisa jadi gurunya kalau masih murid saja sudah sok jadi guru? Masih banyak dosa lemo stel menghakimi seolah-olah orang lain lebih berdosa karena banyak bergumul. Lalu apa sebenarnya yang sedang disoroti Yesus tentang tidak boleh menghakimi ini? Apakah menjadi sama seperti kalimat pembuka saya tadi? Bahwa kalau ada orang berperkosa, babunuh, batipu, bakalae, dan lain-lain, orang ini boleh bikin apa-apa. Mari kita baca ayat 41. Ayat ini menjadi kunci dari maksud pembacaan kita. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu,
sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Selumbar adalah selembar, bisa kertas atau bahan yang sangat tipis. Tapi bisa juga berarti serpihan atau pecahan, atau sesuatu yang kecil ukurannya. Inti pembacaan kita ada di bagian ini. Saat Yesus mengatakan, "Mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu?" Mungkin kalau itu kotoran mata, kalimatnya bisa jadi begini. Mengapa orang petai mata yang kecili nguni taruh-taruh kira? Sedangkan nguni petai mata besar, penguni pemata nguni nak dabalia. Kalau balok menunjuk pada sesuatu yang tentu lebih besar dari selumbar. Sesuatu yang disebut balok karena ukurannya tak kecil. Sebab kalau kecil mungkin kita akan mengatakan itu pecahan atau serpihan. Jadi saat Yesus mengatakan jangan menghakimi, jangan menghukum, ampuni. Ini menunjuk pada ayat ini. Apa itu? Kalau yang kau hakimi itu hal kecil yang dilakukan sesamamu, sahabatmu, tetanggamu, untuk apa kau hakimi dia? Kalau kau hukum seseorang hanya karena sesuatu yang sepele, hanya karena sesuatu yang tidak perlu diperbesar-besarkan, untuk apa? Kasih keluar dulu nape balok tai mata yang besar. Hakimi dulu nape diri yang sekurang sama jodeng tu nape bicara itu. Hukum dulu nape diri atas kesalahan-kesalahan besar tuh nggak ada baking. Baru na hukum orang. Istri-istri, ndak usah perbesar-besar persoalan-persoalan hari-hari yang nape suami memang nimbuli rumah. DP talem burang, mungkin kadang-kala DP putar balik, DP malas, dan lain-lain. Persoalan-persoalan sepele di rumah tangga. Siapa suruh suka kawin dengan dia? Siapa suruh ndak cek-cek bye-bye? Suami-suami, ndak usah terlalu berdebat dengan istri soal hal-hal yang ndak jariki dia baking. Dia katuk sundak rikis tuh kan? Suami Juno tuh bantu. Ndak usah marah-marah istri Carlota di rumah. Siapa suruh kawin dengan dia? Siapa ndak kawin dengan orang bisu? Tentu ndak marah-marah. Bagaimana lekwa istri ndak mau bawa veto? Misalnya, doi belanja ndak ada. Suami makan lebih banyak. Hari-hari cuma habis waktu percuma. Ndak ada kerja. Ndak store doi. Cuma store tuh susah. Kung suruh istri semua pikul. Bagaimana ndak mau marah? Suami bikin marah. Jangan komang. Doi suami ndak jelas kemana. Pontar-pontar ke sana kemari. Kasih beban rumah tangga, babini. Kong bilang babini ingat ngana nih boleh menghakimi pak kita. Kan Tuhan so bilang. Sebaliknya, istri-istri juga. Jangan begitu. Nih boleh menghakimi. Kita udah bikin kesalahan ini. Ngana nih boleh menghakimi. Padahal dia tahu dia juga sudah salah. Ingat ayat 38 tadi. Suatu takaran yang baik kepada sesamamu, perlakuan yang baik kepada sesamamu akan dibalaskan kepadamu juga. Takaran yang tidak baik pun, jikalau kau lakukan pada sesamamu, maka jangan marah kalau kau diperlakukan sama seperti perlakuan burukmu pada orang itu. Maka Yesus bilang, bagaimanakah mungkin orang mau bilang, orang pe saudara kasih keluar di petai mata, sedangkan orang petai mata besar orang nak se keluar. Bagaimana mungkin orang bilang orang pe istri pe dosa, sedangkan orang tahu sebagai suami orang banyak dosa pe istri. Bagaimana mungkin orang bilang orang pe suami pe dosa, sedangkan orang tahu sebagai istri orang banyak dosa pe suami. Maka lihat dulu tuh orang pe balok dosa, kesalahan-kesalahan besar pat orang pe diri. Sebelum torang tak lalu lihai, mulia orang lain pe kekurangan-kekurangan kecil yang sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan. Cuma karena torang tidak suka pada dia. Semua pada pe diri jadi besai. Padahal torang lupa saat torang menghakimi, saat torang menghukum, mungkin torang jauh lebih besai
dari dia. Yesus bilang, hai orang munafik, kasih keluar dulu nape balok dosa panape mata, baru nasi keluar orang pe balok tai mata dosa pada pe mata. Bukan main ya. Orang-orang begitu Yesus bilang munafik. Rupa tuh tidak ada dosa jodoh orang. Kong pe sombong menghakimi orang lain. Padahal cuma selumbar. Cuma kesalahan-kesalahan kecil. Tidak perlu sebenarnya diperbesar-besarkan. Jadi pembacaan ini sasarannya jelas ya saudara-saudara. Jangan menghakimi, menghukum orang lain atas selumbar. Sebaliknya. Maka kalau belum tahu pasti, jangan dulu cepat-cepat menyimpulkan. Apalagi menghakimi. Sama Amsal 3 ayat 29 bilang, jangan taruh curiga sembarang. Mar, kalau orang sebulah bale, pat orang pe rumah, maka patutlah kau curiga. Sebaliknya, kalau saudara dan saya ambil suami orang, ambil istri orang, kalau saudara-saudara bahugel atau bahubungan terang-terangan, kalau saudara-saudara bapancuri, batipu, jangan saudara-saudara bilang pak orang yang tegur pak saudara bahwa ngoni ni boleh menghakimi orang pe urusan gua itu. Memang ini fenomena yang juga sedang menyebar di zaman ini. Orang so baking salah, mulai sok suci. Orang tegur akang bilang, ngana so salah. Dia bilang, jangan menghakimi. Sendiri putar balik. Sendiri malas, sendiri baking dosa. Orang marah akang bilang, jangan menghakimi. Ini aneh kan? Harusnya kalau kau sudah salah, cepat-cepat perbaiki dirimu. Jangan tutup kesalahanmu dengan buka kesalahan orang lain. Biasanya kalau orang tegur kan kita bilang, "Kiapa so suci so ngana? So bagus so ngana?" Kalau orang so salah, marahi dirimu. Jangan tutup kesalahanmu dengan buka kesalahan orang lain. Kalau orang so salah, marahi diri kita. Jangan marahi orang yang menegurmu lalu bilang, Tuhan bilang jangan menghakimi atau bilang ngana nak bikin dosa so. Nah saudara-saudara, di titik inilah firman ini menjadi jelas. Apa kejelasannya? Bahwa selumbar-selumbar kesalahan-kesalahan kecil pada saudaramu, pada istrimu, pada suamimu, orang tuamu, anak-anakmu, tetanggamu, rekan sekerja di pelayananmu, jemaatmu, pada pelsusmu, pada sesamamu manusia. Selumbar-selumbar itu, kesalahan-kesalahan kecil itu, jangan kau perbesar-besarkan. Sekarang pertanyaan, kalau sebesar DP kesalahan, kalau dia pencuri, patape rumah, kalau dia pembunuh, dia pemerkosa, dia koruptor, korupsi uang gereja, bagaimana? Matius 18 ayat 15 sampai 20 mengatur itu. Pertama, tegur dia di bawah 4 mata. Ini kalau kesalahan besar ya saudara-saudara. Kalau kesalahannya besar, tegur dia di bawah 4 mata. Tapi setelah tegur ternyata dia tidak mengakui misalnya bawa 2 atau 3 orang saksi. Tapi kalau sudah 2 atau 3 orang saksi juga tidak, bawa ke jemaat untuk dibuktikan. Kalau di jemaat dia mengakui kesalahan, dia bertobat, kita memenangkan dia. Tapi kalau tidak, Tuhan bilang, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Itu berarti apa? Buang dia. Orang bebal begitu, kan? Buang. Nanti, kalau suatu hari dia bilang dia bertobat, uji berapa tahun dia bertobat. Ketika dikembali, terima dia. Tapi proses waktu akan pertobatannya akan kelihatan. Ini namanya disiplin gereja. Paulus pernah bilang, Himeneus dan Alexander kuserahkan pada iblis. Jadi kepada orang bebal yang tak menerima teguran atas kesalahan besar yang seharusnya diperbaikinya, buanglah dia. Saudara-saudara yang berkati Tuhan,
Saudara-saudara pun harus begitu. Kalau dengar rumor si A begini, si B begitu, jangan langsung telan mentah-mentah. Kumpulkan bukti, kumpulkan informasi. Lalu setelah terkumpul pun analisa dulu. Kalaupun benar, persoalannya bisa diperbesar-besarkan atau tidak perlu. Itu perlu ditegur atau itu cuma selumbar. Nggak usah taruh kira. Kalau tidak perlu, tidak usah ditanggapi. Kalau perlu, jangan juga saudara-saudara diami. Jangan karena saudara baca ayat-ayat ini tentang jangan menghakimi, lalu saudara membiarkan dosanya. Sehingga kita akan terjebak dengan kasih minus hukum tadi. Liarlah kita saudara. Maka saat memperbaiki hidup orang lain, pertama-tama, lihat ompe diri. Lihat dirimu. Sudah beres atau tidak? Kalau sudah, tolong dia membereskan hidupnya. Jangan cuma mengkarlotakan dia. Kalau kau rasa ingin memperbaiki dirinya, tapi dirimu pun kau rasa sama penuh dosa. Ada para hamba-hamba Tuhan yang mungkin lebih baik untuk menegur dia. Karena itu memang tugas mereka. Bisa sampaikan kepada para hamba Tuhan. Bisa sampaikan kepada pemerintah. Karena mereka juga andil atas hidup masyarakatnya. Jadi saat kau hakimi sesamamu, anakmu, istrimu, suamimu, orang tuamu, temanmu, siapapun sesamamu, lihatlah dirimu dulu. Sebaliknya, kalau kau terhakimi oleh orang lain, jangan juga langsung tersinggung dan bilang, dia kok campur-campur tapi urusan. Urus jo hidup masing-masing kok. Dia kok tidak lebih baik dari orang, padahal mungkin saja maksud hatinya baik, kitanya saja yang begitu cepat tersinggung. Maka terimalah masukannya, kalau memang kamu salah, perbaiki hidupmu. Karena kan paling tidak, dari sekian persen ucapan orang tentang dirimu, pasti ada sekian persen benarnya. Mungkin memang perlu diperbaiki. Tapi kalau memang hari-hari begitu, semua dia bilang salah, mesti begini, mesti begitu. Alkitab ajar, jauhi mereka. Jangan bergaul dengan mereka. Tapi anggap mereka sebagai saudara. Tuhan kiranya menolong kita menjadi bijaksana dalam hal menghakimi. Tak hanya melihat selumbar atau kesalahan-kesalahan kecil pada sesamamu dan lupa atas kesalahan-kesalahan besar pada dirimu. Keluarkan dulu balok dosamu, baru kau keluarkan kesalahan kecil dari hidup orang lain. Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan boleh kami baca. Bagaimana kami seharusnya bijak dalam menghakimi. Seharusnya ukuran-ukuran yang tak perlu kami perbesar-besarkan soal selumbar atau kesalahan kecil orang lain. Kami lebih bijak dalam menyikapinya. Tidak perlu mencari-cari kesalahan orang, memperbesar-besar hal yang sepele. Dan karena itu Tuhan tolong kami, tuntun kami, agar kami boleh bijak dalam menjalani hidup ini, termasuk dalam memakai ukuran yang kami pakaikan untuk mengukur kesalahan orang lain. Padahal kami sendiri pun masih banyak berbuat salah. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh meneguhkan, boleh memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.